Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman, tergantung kapan ada yang menonton video ini. Baik, perkenalkan nama kakak Ulul Hidayat. Ya, panggil saja Kak Ulul. Nah, kakak sendiri adalah mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan, yakni Politeknik Statistika STS. Oke, jadi di sini akan membahas mengenai bahas tuntas tes matematika STS 2020. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena kedepannya akan bakal sering update video-video mengenai pendaftaran STS maupun pendaftaran kedinasan lain ya, dan juga materi-materi seputar seleksi kompetensi dasar ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, sekarang akan bahas mengenai bahas tuntas tes matematika STS tahun 2020. Oke. Nah, ternyata ya tes tahun lalu itu ada 3 tahap. Tahap tes Polstat STS tahun 2020 itu yang pertama adalah tahap SKD, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua tahap matematika, tes matematika, dan yang ketiga adalah tahap tes kesehatan. Kemudian ya, ternyata dari 28.942 peserta yang tes tahap 1 SKD, hanya 1.516 yang lulus ke tahap 2 matematika, atau dalam persentase hanya 5,2% aja. Ini dikit banget ya. Jadi teman-teman selain matematika disusun, dipersiapkan, tes SKD juga harus tetap dipersiapkan dengan baik ya, karena banyak banget yang nggak lulus di situ. Kemudian apa sih tes matematika STS itu sendiri? Jadi tes matematika STS tadi kakak udah bilang ya bahwa adalah tes kedua dari seleksi penerimaan mahasiswa baru Polstat STS tahun 2020 ya, yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Agustus tahun 2020. Ya, ini memang waktunya agak sedikit dimundurin ya. Kalau normalnya itu kalau tiap tahunnya biasa antara bulan, iya biasanya kan tahap 1 ya. Kalau tahun-tahun lalu itu tes matematika tahap 1. Jadi dia di bulan Mei ya, April Mei gitu. Hanya karena tahun lalu ada ya taulah corona ya. Corona menerjang, jadi sistem penerimaannya juga agak dimundurin. Kemudian lokasinya di mana tes matematikanya? Di kantor BPS ya, Badan Pusat Statistik provinsi masing-masing. Kemudian ada beberapa provinsi yang dilaksanakan di tempat lain, misalnya di universitas ataupun di kantor BKN. Karena satu dan lain hal ya. Kemudian dalam tes matematika itu sendiri ya, soalnya itu ada 40 soal. Nah, ini beda banget sama 2 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun lalu dan tahun sebelumnya itu tes matematika itu berisi 60 soal. Nah, yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Tapi tahun lalu ya ada sebuah perubahan yang sangat mendasar. Hanya 40 soal yang diberikan ya, berisi 40 soal. Sistem penilaiannya masih sama, kalau benar plus 4, kalau salah min 1 dan kosong 0 poin. Jadi dalam tes matematika ini beda sama SKD ya. Kalau SKD kan kalau nggak tahu isi aja ya, kita ngarang bebas. Yang penting kan kalau SKD kan kalau salah nggak dapat nilai minus ya. Ya untung-untung kita dapat benar ya. Nah, kalau dalam tes matematika nggak boleh untung-untungan. Kita harus jawab yang kita benar-benar yakin bisa. Karena kalau kita cuma jawab asal-asalan, bukannya dapat nilai yang memuaskan, nanti malah kita dapat nilainya negatif. Kan nggak lucu ya. Di samping kita nilai 100 lebih, kita negatif 29. Nah, ya itu pengalaman kakak juga ya. Kakak tes tahun 2019. Dia kakak kan yang lalu dapatnya nilainya cukup lah ya. Di sebelah kakak dan dapat nilai negatif. Pas kakak cek ternyata dia jawab semuanya ya, 60 soal dia jawab semuanya ya, dan asal-asalan, nggak tahu benar salahnya. Jadi gitu ya, nggak boleh asal-asalan jawabnya. Kalau misalnya nggak tahu, lebih baik dikosongin, karena kalau dikosongin poinnya 0 gitu ya. Adapun mengenai tips dan trik akan kakak bahas di video yang lain ya. Kemudian lama tesnya tetap sama dan tahun-tahun sebelumnya, ini 90 menit atau 1,5 jam. Jadi harus dibagi porsinya memang ya. Oke, kemudian ada passing grade-nya enggak? Nah, dalam tes matematika 2020 ternyata maka passing grade 2019 dan sebelumnya itu mereka nggak pakai passing grade, jadi murni perankingan gitu ya, sesuai berapa jatahnya yang diberikan. Ternyata kalau tahun 2020 pakai passing grade. Jadi kalau udah 3 statistika, passing grade-nya itu 40. D4 statistika passing grade-nya 65, dan D4 kompetensi statistik passing grade-nya 65 juga. Ya, namun jangan berpatokan pada passing grade ini ya. Karena seperti tahun lalu banyak yang lulus passing grade di D4 statistika dan D4 komputasi ternyata tetap nggak lulus ke tahap tes kesehatan. Mengapa? Karena
ternyata yang lulus passing grade banyak ya. Jadi terpaksa mereka di ranking lagi nilainya gitu. Jadi saran kakak jangan kejar passing grade, tapi kejar poin setinggi mungkin. Kejar poin semaksimal mungkin, karena passing grade itu aja nggak cukup. Oke. Nah, ini dia ada statistik dari peserta tes matematika. Wih, statistik ya. Anak statistik. Oke, jadi peserta tes matematika itu yang pertama, yang warna ungu ini adalah D3 statistika ya. Hanya 16% dari total 1516 peserta. Jadi emang yang lulus ke tahap 2 emang dikit ya, D3 statistika. Kemudian yang kedua ada 4 komponen statistik yang diberi warna orange ya, atau apa nih? Ya, yang warna inilah ya. 28%. Sedangkan yang paling banyak adalah ada 4 statistika sebanyak 56% ya, lebih dari setengah dari jumlah peserta 1516 peserta. Adapun mengenai angka detailnya ada di slide selanjutnya. Ini dia. Peserta tes matematika ya. Di sini ada program studi D3 statistika, dan 4 komputasi statistika, dan D4 statistika. Ini totalnya. Di sini ada keterangannya ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama P garing L. Jadi mereka lulus passing grade dan dinyatakan lulus. Kalau P dinyatakan passing grade aja tapi salah di ranking kan, ternyata mereka nggak lulus gitu. Maka tadi aku bilang jangan cuma kejar passing grade. Nah, yang ketiga dia emang nggak lulus passing grade ya. TL ini emang nggak lulus passing grade. Kalau TH ini apa? TH itu tidak hadir. Aduh, padahal banyak banget kan ya yang pengen tes matematika tahap 2, ternyata mereka malah sia-siain. Aduh, kembalikan stoknya. Oke, di sini ya ada ini totalnya peserta. D3 statistika tadi aku udah bilang ada 16%, yaitu 205 peserta. D4 komputasi itu 450 peserta, dan D4 statistika 900 peserta paling banyak ya, D4 statistika. Adapun mengenai ini ya, yang lulus passing grade dan lulus, D3 statistika hanya 69 peserta yang lulus. Bayangkan ya, ternyata dari 150 jatah dari D3 statistika, yang lulus passing grade hanya 69. Jadi terpaksa sisa jatahnya itu ya, berarti kurang lebih 81 ya, 81 jatahnya yang harusnya untuk D3 diberikan untuk prodi lain karena mereka nggak lulus di passing grade-nya. Yang lulus passing grade-nya yang lulus passing grade tapi nggak lulus 0 ya, karena nggak cukup nih. Yang tidak lulus 154 peserta ya, tidak hadir 2 orang. Adapun kalau 4 komputer statistika, ini yang lulus passing grade nyatakan lulus adalah 185 orang. Ini diambil jatahnya dari D3 ya, karena harusnya D4 komputasi harusnya nih 185 tambah 366 itu adalah totalnya harusnya 450 harusnya, tapi ini udah lebih, diambil jatahnya untuk D3 harusnya ya. Di sini perhatikan yang dapat komputasi ada 33 yang dinyatakan passing grade, tapi ternyata setelah di ranking kan mereka nggak nyatakan lulus. Ini sakit banget ya. Kakak juga punya kenal teman yang lalu, dia tes ya udah nyatakan passing grade-nya lulus, ternyata di ranking kan nggak lulus. Nah, makanya jangan kejar passing grade ya. Sama pun juga D3 statistika, ini ada 63 ya yang lulus passing grade tapi nggak dinyatakan lulus. Totalnya ada 662 peserta yang maju ke tahap tes kesehatan. Disisihkan 20 orang di tes kesehatan sehingga yang tes adalah 600 orang gitu ya. Yang tidak lulus banyak banget kan, 826. Ini yang paling sedikit 154 nih ya. Perhatikan ya dari statistiknya ini. Inilah persentasenya kelulusan ya. Di sini prodinya ya tetap sama, D3, D4 KS, D4 statistika. Oh ya, kalau di kampus biasanya kami singkat ini, kalau D3, D3, D4 KS ya, kampus statistika D4 ST biar gampang. Oke, perhatikan ya, di persentase kelulusannya ternyata D3 statistika itu mencetak persentase kelulusan sebanyak 26,04% dari total 256 peserta yang ikut tes. Sedangkan D4 komponen statistika hanya 41,11%, D4 statistika 40,67%. Kalau secara total yang lulus dari 1516 peserta itu hanya 38,39% aja. Gitu ya, perhatiin. Adapun persentase yang nggak lulus paling banyak di D3 73,21%, kemudian menyusul D4
statistika dan 4 komputasi statistika. Ada 51,15% peserta yang nggak lulus. Sisanya kemana kan? 38,39 tambah 51,15 belum 100 kan ya ini ya. Ada persentase yang lulus passing grade, juga ternyata ada yang nggak hadir. Sia-siain jatah aja. Harusnya mereka nggak ikut lah ya. Udah banyak yang pengen tes matematika. Oke ya. Kayaknya itu aja informasi yang penting mengenai tes matematika STIS 2020. Kalau udah ada informasi terbaru akan update untuk tes matematika tahun 2021. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, karena kedepannya akan bakal share video ataupun materi-materi mengenai pendaftaran STIS dan pendaftaran kedinasan lain ya. Dan juga materi-materi seputar seleksi kompetensi dasar dan juga matematika. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.